Shalom semuanya, saya Susiawati, saya istrinya Cikian. Hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kejadian di mana Cikian waktu pagi-pagi sebelum kita mesbah, Cikian bertanya sama aku gitu kan. Dia tanya, apakah baru-baru ini ada yang perkataanku yang melukai hatimu gitu kan, yang membuat kamu kecewa gitu kan. Lalu aku teringat tuh akan sebuah kejadian baru-baru ini gitu kan, orang yang kami kenal, dimana dia suka memperlakukan istrinya dengan kasar. Suatu kali istrinya agak sedikit, mungkin nadanya agak tinggi. Dia marah kepada istrinya karena bernada seperti itu. Tapi tanpa dia sadari, kita selalu melihat bahwa suaminya ini sangat kasar kalau ngomong gitu. Dia nggak suka diperlakukan kasar, tapi dia memperlakukan istri dengan sangat kasar. Nah, aku jadi dari kejadian ini aku teringat akan Cikian dulu ya. Cikian dulu itu dia tidak suka kita tuh memperlakukan dia tuh kasar juga gitu kan, marah gitu. Tapi Cikian malah memperlakukan aku tuh hal itu gitu. Apa yang dia tidak suka orang lain lakukan kepada dia, dia malah memperlakukan aku seperti itu gitu. Dan aku juga berpikir, kamu nggak suka digituin gitu kan, kok malah kamu gituin aku sih gitu. Nah, dulu kejadiannya tuh seperti itu gitu. Dan aku tuh tadi mau marah gitu, tapi karena ingat Roh Kudus ingatkan aku gitu kan, akhirnya aku tidak nyautin Cikian, gak ajak dia berantem gitu. Dan aku teringat lagi dulu gimana Cikian tuh di dalam rumah tangga kami gitu, kadang tanpa dia sadari tuh dia suka sekali ngajak berantem ngajak berantem gitu loh. Kayaknya perkataannya itu tuh panas gitu loh, kayaknya panas banget deh, bikin suasana panas banget gitu loh. Tapi aku belajar dari pengalaman orang tuaku gitu kan. Aku nggak suka rumah tangga yang nggak damai, nggak nyaman gitu kan. Jadi aku nggak nyautin Cikian, aku tetap bertahan untuk menjaga kedamaian di dalam keluarga. Dan itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kalau bukan karena pertolongan daripada Roh Kudus, pasti aku akan nyautin dan ngajak berantem. Kata orang, perang dunia ketiga terjadi. Tapi karena aku tahu firman dan ingin menolong suamiku juga, menolong rumah tangga kami supaya tetap damai dan nyaman bagi kami semua, bagi anak-anak, bagi suami. Jadi aku tetap bertahan, tetap mengalah gitu, untuk tidak menjawab dan tidak melawan. Nah, aku bersyukur sih dengan hari ini dimana Cikian boleh dipulihkan, boleh diubahkan, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia, kalau aku lagi ngomong, dia nggak intervensi, atau aku lagi mengeluh sesuatu, dia tidak membela diri dengan alasan ini, alasan itu gitu. Aku mengucap syukur sih, dan aku percaya semua proses yang Tuhan sudah kerjakan di dalam rumah tangga kami pasti mendatangkan kebaikan, dan kami mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan sekarang ini ya kami rasakan nih setelah bertahun-tahun lamanya ya kami menikah. Nah, proses itu memang membentuk saya dan Cike menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, kami mengucap syukur. Dan pagi ini menjadi momen yang spesial bagi kami berdua, di mana Cikian mendengarkan aku tanpa membantah, dan dia diam dengerin aku
dan dia sampai mengeluarkan air mata. Waktu dia mengeluarkan air mata, aku juga jadi nangis, aku jadi terharu gitu kan. Dan kita sama-sama dipulihkan, dan kita berdoa bersama. Puji syukur ya, semua dimana Ciken juga aku lihat dia dalam kejadian ini gitu, dia kayak semakin cinta sama aku gitu. Kayak falling in love lagi. Dan memang itu kuasa daripada pemulihan ya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, penyertaannya, pelindungannya yang tak pernah putus di dalam hidup kami. Oke. Bye.